nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam itu Nabi Isa itu paham. Nabi Isa itu paham. Tidak hanya sekedar kitab yang diturunkan kepada dia, yaitu kitab Injil saja, tetapi kitab Taurat yang diturunkan jauh sebelum Nabi Isa, yaitu diturunkan kepada Nabi Daud, sing semonten Nabi Isa itu paham. Nah, ini kan luar biasa. Sedangkan bagi kita itu diturunkan Al-Quran, Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran. Mungkin kitab-kitab yang sebelumnya juga tidak kelihatan atau tidak ada bentuknya yang asli. Nah, inilah kehebatan daripada Nabi Isa alaihissalam, diajarkan kitab Injil dan juga kitab Taurat. Kemudian dilanjutkan, dan ketika kamu membuat semacam bentuk dari tanah, membuat burung-burung, kemudian kamu tiup burung. Nah, boneka yang berbentuk burung-burung tadi ketika ditiup atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa terbang layaknya burung. Nah, inilah hal-hal yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa. Itu semua atas izin yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang tidak dikehendaki oleh Allah, maka sesuatu itu tidak mungkin akan berjalan. Tidak akan mungkin sesuatu itu bisa terwujud tanpa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya yang berjalan di muka bumi ini, semuanya yang ada di muka bumi ini, di bawah langit maupun di atas bumi ini, itu semua wujud karena izin Allah atau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Kemudian semuanya wujud sendiri tanpa ada yang mewujudkan, tanpa ada kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Ketika membuat sesuatu, menghendaki sesuatu, itu juga berdasarkan iradah Allah, atas kehendak Allah, dan iradah Allah itu berkesesuaian dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mengkontuannya ini itu semuanya atas qadar dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedaya manungsa niku ibarat wayang, niku terserah dalangipun. Pada malam hari ini waktu Warkudoro tidak menang sampai pada pentas yang akan datang, Warkudoro digawe kalah di desa Semar atau Petro Pulau Kawal. Ibarat manusia masyarakat biasa, kadang didamel menjadi lagu wisata, didamel nopo mawon terserah dalam itu. Begitu pula kita semuanya ini atas iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, itu juga atas iradah Allah. Akan diasofkan, akan ditinggikan, dimuliakan maupun dihinakan, diberi petunjuk maupun disesatkan, ini semuanya atas izin Allah atau atas iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Masya Allah karena wa malam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki ada oleh Allah pasti ada, dan apa yang tidak dikehendaki Allah wujud pasti tidak terwujud. Itulah iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipun tambahi malih nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Isa agar Isa itu mengingat nikmat itu, yaitu waktu berikul akmaha wal abrasa ini. Nabi Isa kamu itu bisa menghidupkan, atau pertama
bisa menyembuhkan orang yang al-akmah, penyakit buta sing asli itu loh, uang tambahan. Tapi begitu dipegang pun tangannya Nabi Isa atas izin Allah bisa meleleh seperti ngalimah, luar biasa. Penyakit lepra itu masuk penyakit yang aneh tambahan ini. Dokter mungkin menyerah atau susah menyembuhkan penyakit yang namanya lepra, yang namanya kusta, atau yang namanya belang-belang tentang kulit atau merah apa gitu itu ya aneh tambahan ini. Tapi bagi Nabi Isa alaihissalam itu mudah bisa disembuhkan karena atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza tukhrijul mauta wa tukhrijul ladina nalikan atau ake sapa sira Musa sapa Isa al mauta yang kira-kira mati, kamu keluarkan orang-orang mati bideni lawan idene ingsun. Kamu bisa mengeluarkan orang mati yang terkubur di dalam min kuburihim saking kira-kira kuburan al mauta ditoake ahyaan kale kira-kira kang urip. Mengeluarkan orang yang ada di dalam kubur, dikeluarkan bisa hidup kembali, itu merupakan hal yang luar biasa. Itu semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi Nabi Isa alaihissalam tidak ada yang sesuatu yang menggembirakan kecuali Nabi Isa itu ingat kepada Allah atas semua izin Allah. Maka ketika apapun melakukan itu dia tidak merasa bahwa ini adalah kehebatan. Maka selalu diingatkan oleh Allah bahwa Nabi Isa supaya bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat semuanya, dan juga bersyukur berterima kasih kepada ibunya. Karena ibunya telah dipilih di antara beberapa wanita saling menyayangi. Hanya Nabi Isa saja yang lahir tanpa lantaran tersentuh oleh seorang bapak. Nah, adapun kita semuanya ini adalah semua tercipta min dzakarin wa unsa, tercipta dari laki-laki dan perempuan. Sehingga Allah sampaikan bahwa manusia itu terbagi menjadi 4. Ada yang tercipta min ghairi dzakarin wa unsa, tanpa bapak tanpa ibu, Nabi Adam. Kemudian yang kedua tanpa bapak, yaitu Nabi Isa. Kemudian tanpa ibu, yang ketiga tanpa ibu, yaitu Siti Hawa. Yang selainnya itu mesti min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa idza bani Israil angka wa idza lan dalane nikah sapa ingsun Bani Israil Bani Israil angka saking sira siji ta ing dalane teko sapa sira bihim lawan Bani Israil bil bayinati iji ta ing dalane nekani sapa sira hum ing Bani Israil bil bayinati lawan bawa pira-pira bukti. Ketika Nabi Isa alaihissalam berdakwah mengajak Bani Israil untuk menyembah kepada Allah, untuk mengikuti ajaran-ajarannya, ada di antara mereka yang tidak mau menerima, bahkan berani menangkap untuk dibunuh. Nah inilah Nabi Isa. Mereka berusaha berencana ingin menangkap Nabi Isa dan kemudian dibunuh. Lalu Allah menyelamatkan. Wa id kafaftu bani Israil anka ijtahum bil bayyinah. Ketika itu Nabi Isa alaihissalam sudah menunjukkan berbagai macam bukti kalau dia itu hanya sekedar hamba Allah. Dia
dia seperti ini, bisa membuat apa-apa dan lain sebagainya, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang tidak suka, yaitu dari Bani Israel, ini ingin menangkapnya kemudian membunuh. Dalam kisah bahwa Nabi Isa alaihissalam itu ketika akan ditangkap itu sudah diberitahu oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang memberitahu kepada Nabi Isa untuk masuk ke dalam sebuah rumah. Nah, di dalam rumah itu Nabi Isa alaihissalam itu masuk dalam kamar. Kemudian pasukan Herodes itu berusaha akan menangkap semuanya itu berusaha menggeledah. Ternyata Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dan posisinya itu diganti oleh muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Itu dalam kisahnya. Kemudian Yudas Iskariot itu yang ditangkap. Karena apa? Ketika Yudas Iskariot itu disuruh menunjukkan Isa, Yudas Iskariot itu termasuk kalau menurut kanan itu termasuk sahabat atau murid daripada Nabi Isa yang khianat. Kemudian disuruh menunjukkan Isa. Dan ketika orang-orang yang akan menangkap itu tahu bahwa Isa itu sudah masuk ke rumah ini. Dan kemudian siapa itu yang Yudas tadi itu disuruh mencari orang tidak menemukan. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan, apakah yang ditangkap mereka itu Yudasnya atau Nabi Isa-nya. Sedangkan mereka itu masih ragu-ragu. Nak wajah Isa, tapi awai teman kita. Nah, kalau yang kita tangkap itu Isa, nah teman kita di mana? Kemudian kalau yang kita tangkap itu teman kita yang namanya Yudas tadi, lah Isa-nya di mana? Maka dia itu masih sebenarnya ketika menangkap itu masih ragu-ragu, menyalip, mengatakan bahwa ini Isa sudah disalib, itu sebenarnya tidak yakin bahwa benar-benar yang ditangkap itu Isa, karena diserupakan wajahnya itu dimiripkan Nabi Isa, tetapi posturnya yang ditangkap itu seperti Yudas Iskariot. Makanya wa ma qataluhu wa ma salabuhu yaqinan. Sebenarnya mereka ketika menangkap dan ketika membunuh orang yang ditangkap tadi itu tidak yakin bahwa itu adalah Nabi Isa. Karena dalam sejarah itu memang Nabi Isa dalam ayat-ayat juga diterangkan Nabi Isa itu tidak mati. Bahkan Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit yang kedua, di langit yang kedua. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj itu berjumpa dengan termasuk Nabi Isa di langit yang kedua bersama Nabi Yahya. Pertama Nabi Adam yaitu di langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian Nabi siapa lagi, Nabi Idris, Harun dan lain sebagainya. Kemudian langit yang enam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Isa nanti akhirnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
bukan menjadi nabi yang terakhir, tetapi menjadi pengikut nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Isa itu mendatangi mereka untuk dakwah dengan sudah membawa beberapa bukti atas dalil menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta, sudah menunjukkan bukti bahwa dirinya itu hanyalah hamba Allah, maka faqala ngomong di wasal ladina mu'min kafaru kang padha sapa ladina minkum saling dari Israil. Ngomong ini in hada illa sihrun in hada orang ini tak bisa iku illa sihrun kejaba sithik mubin kang pertelo. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak percaya dengan Allah, orang-orang yang ingkar dengan Allah itu mengatakan bahwa tidak ada Nabi Isa kecuali itu adalah tukang sihir yang nyata, berupa sihir, bisa ini bisa itu sihir, bukan mukjizat katanya. Nah itu merupakan ucapan orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah kalau orang yang beriman kepada Allah pasti menunjukkan atau pasti mengatakan bahwa Nabi Isa seperti ini bisa macam-macam dan lain sebagainya tadi, itu memang benar-benar mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat itu diberikan kepada Nabi, kepada Rasul itu untuk membuktikan bahwa apa yang didakwahkan itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah itu membenarkan kepada dakwahnya para rasul itu dengan dibekali mukjizat, karena mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dipelajari oleh manusia biasa. Karena mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang tidak mungkin dipelajari oleh manusia biasa. Maka ketika orang-orang kafir menyaksikan itu mengatakan bahwa itu ilas itu mungkin. Tapi bagi orang yang mukmin mengatakan bahwa itu adalah mukjizat. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada para rasul itu untuk membenarkan kepada dakwah beliau, biar manusia yang lain percaya bahwa kalau dia tidak diutus oleh Allah, kalau dia tidak mendapatkan perintah dari Allah, maka tidak mungkin mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Karena hal-hal yang luar biasa tidak mungkin berasal dari orang yang biasa, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luar biasa. Maka ketika mencermati seperti itu, maka bagi orang yang beriman, sehebat apapun, secanggih apapun, kemudian seluar biasa apapun, itu semuanya itu datangnya dari Allah, bukan dari Rasul itu sendiri. Itu karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Isa, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Muhammad, seperti nabi-nabi yang lain, Nabi Dawud, Nabi Idris, itu mempunyai hal-hal yang luar biasa yang tidak mungkin ditandingi oleh manusia yang lain. Itu semuanya akan mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti dari kata mukjizat itu dari jaza yujizu jaza wa mujazan wa mujizun maka mujazun apa wa mujizun mujizat itu beberapa hal yang melemahkan, bisa mengalahkan kepada Rasul, karena itu sesuatu yang mungkin tidak ditandingi oleh manusia biasa. Kok pintere kaya apa menungso tetap tidak bisa menghidupkan orang mati. Kok pintere kaya apa menungso itu orang bisa membuat tanah menjadi gurun. Tidak bisa, karena itu bukan kehendak manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam itu bagi orang yang beriman itu
Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang yang kafir mengatakan in hadza illa sihrun mubin, sing ora percaya karo ajaran Nabi Isa alaihissalam. Lah ajaran Nabi Isa alaihissalam itu apa? Yaitu anibudullah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang yaitu tentang masih menjelaskan tentang Nabi Isa, ajaran Nabi Isa kepada kaumnya.